5, 4, 3, 2, 1. Let's talk about us. Jeheskiel Manula. Oke, saya hadir. Selamat datang di Bruder Podcast. Hah? Selamat datang di Bruder Podcast. Podcast ini sedikit membahas tentang kesehatan, ya berhubungan dengan kesehatan lah, karena saya kan perawat gitu. Kesehatan doang. Tapi nanti kalau ada mungkin kedepannya ada rencana-rencana bikin konten yang benar-benar menarik, karena kan konsepnya YouTube ini kan edukasi dan hiburan. Jadi nanti tetap aja Brudernya bisa berkembang, maksudnya ya apa aja yang bisa dibikin jadi duit ya kan. Oke, sebelum kita mulai kita pakai dulu guys. Apa itu? Ini adalah hand sanitizer biar mencontohkan kepada masyarakat, walaupun tempatnya sudah steril. Tadi di bawah dicek kan? Ya, di bawah dicek. Pakai masker juga kok, tapi Tapi dari dibuka karena udah cuci tangan. cuci tangan. Nah, Ini pakai lagi nih. ini pakai hand sanitizer biar bersih. Nah, oke. Merek apa itu? Oh, jangan. Nggak boleh sebut merek ya? Jangan sebut merek. Nah, oke. Dingin ya? Dingin dong, karena alkoholnya yang bunuh bakterinya, virusnya. Oh gitu. Oke, sudah beres semua, steril. Kita silakan perkenalkan diri Anda. Hah? Perkenalkan diri Anda, kan belum perkenalan. Oh, kenalin spesifik aja lah ya. Ya, spesifik. Ya, saya Jeheskiel Manulang. Oke, Jeheskiel Manulang. Adiknya dia nih. Adiknya ini. Adik saya guys, adik kandung. Adik kandung. Yes. Saya apa ya? Umur saya Umur 24 tahun. Nah, saya bukan orang kesehatan pasti. Iya. Pasti saya bukan orang kesehatan. Kenapa Anda dulu tidak mau mengambil jurusan keperawatan? Wah, malas saya. Maksudnya nggak gue banget gitu. Anjay, Nggak saya banget, Nggak saya nggak aku banget gitu. Apa kendala utamanya apa? Nggak berani lihat darah kan waktu itu bilangnya? Nggak ada. Nggak, maksudnya ngurus diri sendiri aja nggak bisa gitu. Oh, betul. Gimana lagi ngurusin orang yang sakit lagi. Oke. Terus nggak bisa. yang orang sakit, Passionnya ya, nggak dapet ya, passionnya nggak dapet. Malas lagi. Sebenarnya yang kita akan bahas ini adalah bagaimana beliau bisa kita bilang melewati, bisa diberkati dua loh guys, dua. Jadi dua kejadian ini yang benar-benar yang membuat saya juga sebagai abang kandungnya pusing sekali. Tapi ya puji Tuhan sampai sekarang dia masih ganteng aja, putih aja. Saya masih hitam aja ya kan. Intinya dia masih diberkati Tuhan lah, sampai sekarang dia masih bisa enjoy sampai kerja sampai jadi sarjana. Nah, sekarang yang ingin kita langsung bahas adalah bagaimana kasus dan ya spesifiknya lah ceritanya waktu kejadian pertama itu kan di Siantar. Yang pertama kali. Yang di Siantar. Iya, di Siantar. Itu SMP SMA tuh. Itu udah lama sih ya. SMA lah. SMA Tanah Panjang. SMA ya, di Celana Panjang. Gimana tuh? Silakan diceritakan biar pemirsa di rumah bisa tahu. Ya apa? Pas itu diangkut sih. Angkot di Siantar lah kan. Iya. Yang angkot di sana keren-keren kan. Keren. Itu posisi ya kan biasanya kalau dari rumah ke sekolah ini ceritanya. Pulang pergi tuh biasanya naik angkot. Pulang angkot tuh biasa sama teman-teman kan. Pergi bareng, pulang bareng. Ya. Nah terus pas ini posisi kejadiannya ini pas pulang sekolah itu adalah setengah jam dari pokoknya dari sekolah ke rumah itu ada setengah jam dari perjalanan naik angkot. Nah jadi pas pulang ini kan sama teman-teman kan, sama teman-teman naik angkotnya itu Ria Jaya. Iya, karena kalau naik sepakat itu nggak setengah jam. Aku tadi mikir ini anak kemana setengah jam kemana nih anak gitu loh. Karena kalau Ria Jaya muter-muter. Betul, kalau Ria Jaya itu muter-muter ke pasar, dari pasar ke perluasan lah pokoknya muter dia. Orang Siantar pasti tahu. Siantar pasti tahu. Ini posisi itu pulang sekolah siang lah, nggak tahu pasti jamnya berapa ya. Tanggal bulannya pun tahunnya udah lupa kan, kelas 1 SMA lah pokoknya. Iya. Terus posisi ini angkot full. Penumpang penuh, mau di depan, di belakang, kiri kanan full. 46. Lebih kayak itu. Lebih kayaknya itu. Ya, karena kan umum kan.
Aku mau kawan berlima. Dan itu Ria Jaya itu kalau yang ibaratnya yang sampai rumah kita itu dia beda ngetem kan. Jadi tunggu penuh dulu kan. Itu ngetem terus lah. Iya. Di kota ngetem, di lampu merah itu kan ngetem terus. Iya. Makanya sekarang kan angkot kurang laku. Betul. Bukannya nggak laku ya, Kurang diminati. Ngetem terus. Jadi terus di situ ya umum kan, ada ibu-ibu, ada supirnya bapak-bapak. Pokoknya full aja nyangkut. Full. Okay. Full. Posisi udah pulang dari kota kan, ngambil penumpang dari kota tuh. Betul. Kota Siantar pulang. Posisi udah di perluasan. Udah di pasar. Udah lewat dekat Polsek tuh ya. Lewatin. Iya, Polsek. Lampu merah simpang 4 itulah. Iya. Yang sebelum masuk terminal perluasan. Iya. Itu orang-orang Siantar tahu lah tuh yang simpang 4 itu ada Polsek kan, kantor polisi. Masuk orang 20. Iya, pas. Pokoknya pas marah pulang sebaiknya pom bensin. Itu kan posisi simpang 4. Iya. Simpang 4 lampu merah kan. Lampu merah kan kalau yang di situ posisi dulu tuh udah ada angka-angkanya, udah digital. Oh, mantap kali, pas zaman awal belum ada tuh. Ya misalnya kan 60 detik, 60, 59, 58. Iya, itu mundur. Nah, masih ingat itu sebelum soalnya kan dulu kan pas kita jangkut nggak tahu mau ngapain kan. Iya. HP smartphone nggak kayak dulu. Belum. Jadi ya semuanya dilihat, lampu merah pun dilihat di situ ya. Nggak ada mainan. Jadi lampu merah itu mundur jadi tahu kejadian kan. Kami mau nunggunya lama diangkut kan. Betul. Liatin tuh digitalnya kan 32 masih merah nih. Masih merah pas angkot di depan lah. Dia lah di depan kan. Iya. Langsung digas si supir ini. Ya pikir kami kan, oh ini punya jalan nih kan supir. Ya memang udah mau hijau juga. Tapi kan masih merah. Iya masih merah. Nggak boleh dong sebenarnya. Sebenarnya, Iya. tapi aku juga juga gitu deh waktu misalnya aku praktekkan di rumah sakit Bandung itu, memang ketemu lampu merah kayak gitu tuh kayak masih halal gitu kayak. Ya memang, aduh itu sih makanya bahayanya. Ini himbauan juga ya buat teman-teman yang lain. Pas 3-2-1 itu memang masih jatahnya kita buat jalan gitu, tapi begitu udah hijau orang yang nunggu juga suka duluan, jadi hati-hati bisa clash di situ, bisa kejadian tabrakan di situ. Makanya kadang-kadang ya namanya manusia ya buru-buru ke kuburan juga, bahaya juga sebenarnya teman-teman. Jadi hati-hati buat teman-teman yang masih mungkin naik motor atau naik mobil, ketika si jarum detik-detiknya itu udah ke akhir, udah berhenti aja ya kan. Ikutin aturan. Iya, ikutin aturan. Kalau masih merah kan merah. Iya, masih merah belum boleh jalan. Berhenti nggak boleh jalan. Oke, terus gimana ceritanya tuh lanjutin. Lanjutkan. Ya pas 3-2, ya pokoknya 3 ada ngegas tuh supir. 3 udah ngegas. Udah ngegas lah. Oke. Supir sana kan supir gila semua. Iya, supir ini semua. Masih ada lurus kan simpang 4 tuh. Simpang 4. Pokoknya dari arah kiri dia mau ke kami lah arahnya. Iya. Dari arah kiri itu mobil sepadan yang biru. Yang kayak travel sekarang lah, kalau di sini travel kan, Iya, 300. Iya, gede. Tanggung gitu lah. Bukan bus. Pas 3-2-1 di tengah nih kan. Di tengah. Lu langsung bisa aja itu. Apa sih? Tuh. Apa sih? Bukan agak kambing ya? Apa sih? Dari samping. Iya, dari samping langsung jantem. Dia ngejar jatahnya dia tadi. Itu nggak tahu lah pokoknya. Iya, kan? Dia kecepatan tinggi lah. Iya, 80 ke 100 turun gasnya kan. Ada. Iya. Mungkin ya emang di sana hijau. Di sana hijau ya 321 juga mungkin. Bener, itu yang aku lakuin. Masih jatahku. Dia masih ngegas ya. Emang salah si supir si angkot yang kami naikin ini. Dia masih merah, betul kan? Masih merah udah ngegas ya. Jadi waktu dihantam itu kayak mana perasaan kalian di dalam perasaanmu lah? Ditabrak dari samping tuh, itu tuh balik-balik atau cemana tuh? Ya cuman kan ini angkot nih. Iya. Ini angkot langsung begini. Ketutup. Langsung sekali terbalik gini doang. Kebalik tapi? Nggak guling-guling. Nggak guling-guling. Dari sini tetep udah. Tapi ini kan agak tanahnya kan agak di tengah perempatan ini kan agak atas kan. Iya, agak tinggi. Terus dia nyeret ke bawah, nyeret lah dia ada 10 meter nyeret. Nah udah di situ. Ya di situ kami yang kayak apa sih? Kayak nggak bisa dijelasin lah. Posisinya di dalam angkot penuh, dihantam dor. Ya bengong lah. Ini ditabrak ini gitu. Mas ya nggak ada percakapan, aku sama teman juga nggak ada.
intinya lampu merah mah lewat gitu, tapi tiba-tiba dihantam. Dihantam tuh balik. Nah, setelah terbalik itu baru ada yang menjerit, ada yang Nah, ini. kalau di situ yang saya ingat itu, kalau saya nggak menjerit ya. Ya mungkin ya ibu-ibu yang di dalam angkot itu. Ya ibu-ibu yang teriak-teriak kan gimana inang-inang di sana kan. Itu Teriak-teriak. terus kok perasaan lu apa kayak periksa apa yang patah gitu, nggak ada gitu? Ya kalau di posisi di situ belum ada. Bengong aja gitu. Ya masih pengen kan jadi gini kan. Jadi terbalik ya. Mau lurusin dulu. Lurusin dulu. Nah, pokoknya nggak selang lama itu ada yang teriak dari luar. Itu bensinnya keluar katanya. Wah, bensinnya keluar kan? Ya kayak di film-film itu terbalik, Bensinnya keluar kan? Ya kalau ada api terbakar lah, meledak lah kan? Iya lah, itu di film-film kayak gitu meledak. Pokoknya sebelum dibilang ada bensin, ya kami mau keluar lah, maksudnya kan diduluan lah yang tua atau apa kan kayak kita masih ibu tadi tuh. Nah, ibu dari situ ya dia udah nangis kan, mau diajak keluar, belum dikeluarin nih, mau ditolong dia duluan lah kan, ibu-ibu, bapak-bapak. Karena pintunya ketutup, jendela itu jadi jendelanya akses keluar. Jadi naik. Kacanya nggak pecah. Kaca yang sebelah kanan yang dekat yang nyentuh aspal pecah. Yang ini enggak. Jadi kami keluar ke atas semua, atas. Atas. Dari bawah nggak bisa. Bisa miring gini angkot. Udah ketutup. Nah, pokoknya pas belum ada teriak bensin, ya masih santai ya keluar bu. Satu-satu teratur. Pas udah diteriak, itu bensinnya keluar katanya. Wah, ya semua jadi panik kan? Jadi panik. Jadi nggak ibu ini keluar kami kan? Jadi ibu ini tarik. Ya turun lagi dia. Pokoknya dia belum sempat megang jendela. Maksudnya, ibu duluan ya. Ibu kan ya, iya. Pas sudah diteriak. Bensin udah tuh. Dilepas lah, langsung rebutan siapa yang mau keluar. Diinjak itu masih ingat tuh. Ibu-ibu di angkot miring, diinjak. Tuh guys, kalau udah panik, ibu-ibu juga diinjak. Iya, masih. Ya maksudnya ya. Wah, iya sih, tadinya udah santai kan, nggak ada apa-apa, nggak ada ini, tiba-tiba ada yang bilang, bensinnya, langsung panik. Nggak selang lama sih itu. Iya. Pas tabrakan tuh ngeblank kan ya, wah itu tabrakan kan gitu, nggak ada mikir apa-apa, diam. Ya mau duluan kan ya orang tua kan, ya duluan bu, keluar. Nggak selang lama teriak lagi dari luar itu bensinnya keluar kan. Waduh. Udah ngocong-ngocong, udah kemana-mana. Tapi kecium nggak bau bensinnya biasanya? Wah, nggak, pokoknya pas panik itu nggak mikir kecium-cium lagi, boy. Gimana mau selamat kayak gitu doang. Kali. Aku sih memang kenceng sih, tapi ya puji Tuhan nggak pernah sampai tabrakan kayak gitu parah, nggak pernah sih. Cuman ya tabrak depan bumper doang gitu kan, yang misalnya diambil sewanya, balikan sewa aku katanya. Pernah aku kejadian kayak gitu, ditabraknya bumper belakangnya. Oh ini ya ditabrak tuh. Itu memang mungkin kecelakaan sih. Pokoknya kan yang sebelah kanannya hancur semua itu. Iya. Bagian supir sebelah kanan tuh. Itu hancur semua, kaca-kacanya semua hancur semua sebelah kanan. Kena seret lagi kan. Nah untungnya si supir juga pintar dia. Pintar, stop kontaknya harus dimatiin. Jadi nggak ada daya untuk percikan api kan. Betul. Tangan dia pokoknya supir udah luka-luka lah dia, luka. Dia juga yang paling jatuhnya jauh kan. Langsung dimatiin sama dia. Ya kalau dia masih hidup, ya kalau ada api, nggak jumpa lagi kita sini. Pintar juga dia. Bisa syuting lagi kita nih, brother artis. Brother podcast. Gila. Ya itu pas udah keluar, pokoknya kami lah dulu anak muda ini sekolah keluar. Sampai nggak ada pikiran kami, tolong ibu itu. Merinding aku guys. Karena aku posisi itu udah di Bandung kan, dia kan. Ini kisah nyata loh. Masuk orang bukan? Masuk orang. Iya, pokoknya nggak tahu lah. Pokoknya dia nggak ada pakai seragam, nggak pakai apa. Dia langsung nanya. Aku nggak tahu kan. Rupanya dia reporter. Koran apa gitu lupa. Sinar Shantar mungkin. Sinar Shantar. Nanya gimana kejadian gini, langsung saya ceritain kan. Ditabrak gini. Ditanya nama. Jes Kilmanulang ada ditulis di koran. Jes Kilmanulang. Di bawah keterangan. Ngeri banget guys kejadian kayak gitu. Nah itu yang menyebabkan sampai sekarang problematika. Maksudnya masalahnya itu dalam jangka panjangnya ada. Karena bahu mana deh, sebelah kiri sebelah kanan kau? Sebelah kiri kan. Iya, kalau luka luar kan pas di kejadian itu nggak ada luka luar. Iya. Luka luar. Sobek nggak ada sobek. Ya benar. Nah nggak rata lagi. Iya sih. Jadi setelah kejadian itu, soalnya nggak langsung diurut. Soalnya pokoknya nggak cerita juga sama orang rumah dulu kan, di rumah ada tante, ada opung.
nggak langsung cerita, takut kan, dipikir nanti yang aneh-aneh. Wah, anak ini pulang sekolah kemana, padahal enggak, ditabrak gitu. Dulu kan takut cerita juga. Nah, jadi setelah itu juga, setelah kejadian, pas kapan gitu ada kesempatan pulang ketemu, udah dibilang juga ke orang tua. Cuman ya karena memang efeknya itu kadang-kadang hilang, sakitnya timbul, kadang-kadang panas, kadang-kadang enggak, kadang-kadang hilang, bener nggak? Ini cuma ya kayak pegel-pegel gitu. Nah, jadi kalau teman-temanku kemarin dulu sih langsung diurut kan. Iya. Aku nggak ada yang ngasih tahu. Saya salah aku sih di situ, nggak diurut gitu, nggak langsung diurut. Emang salah sih. Makanya nggak bisa balik lagi. Bisa lah, kalau nanti difoto dulu di X-ray. Wah, mahal loh. Makanya guys, iklannya jangan di skip. iklannya jangan di skip ya guys. Kita karena tujuan saya bikin channel juga membantu orang-orang yang terutama orang-orang terdekat. Nanti kita akan coba sampai ke lapisan masyarakat yang bisa dijangkau gitu. Karena kalau aku terbalik, karena kalau aku mengambil passion kenapa aku ambil jurusan ini, memang awalnya nggak suka. Awalnya kan dipaksa juga sama orang tua, mau ini atau itu, cuma 2 pilihannya. Apa itu 2? Kalau nggak jadi pendeta katanya jadi perawat. Ya kali jadi kayak gitu kan susah lah, tanggung jawabnya besar. Nah, kalau perawat ini bisa jiwanya pendeta gitu. Jadi jatuhkan pilihan ke perawat. Nah, panjang lah ceritanya, nanti kita bikin konten khusus soal buat itu. Nah, setelah itu berarti hanya bahu nih yang rasanya sakit, hanya bahu nih. Iya, soalnya kelihatan pas setelah kejadian berapa bulan baru nih bengkok gini dulu. Baru lah udah ngeh kan, udah tahu. Sakitnya di situ. Diurut ke tukang urut lah. Ya sama aja nggak balik. Tapi udah mendingan sekarang, atau masih sakit? Enggak lagi sih, cuma bengkok doang. Bengkok gini doang maksudnya. Ya apa sih namanya? Ya tulang sendi, bahu. Enggak, kalau udah ini apa? Mislokasi. Gitu-gitu. Apa udah apa sih namanya? Kan orang normal nih. Kan udah beda patah nih. Jadi apa namanya? Abnormal. Ya. Ya maksudnya paling dislokasi, tapi sebenarnya kalau dari dunia kedokteran bisa dimasukkan ke jalurnya lagi. Pasti mahal kan? Pasti mahal. Karena kalau udah urusan tulang beda bos. Iya. Tulang tuh mahal bos. Ortopedi itu mahal kali. Itu yang tadi mahal itu. Apa sih? Ini. Lempol. Mahal ini. Lempol. 50.000 botol kecil kayak gitu. Oke, sebelum masuk ke ini, apa ini? minum dulu. Nah, minum dulu. Ini air apa ini? Air putih lah. Air putih. Nggak ada mereknya nih? Belum ada mereknya. Jadi buat sponsor-sponsor yang bisa, ya boleh lah kontak-kontak brother Otis biar masuk ke podcast, karena podcastnya ini akan mengisi hari-hari para masyarakat yang mencintai konten-konten kesehatan gitu. Kalau konten-konten hiburan ya udah banyak lah ya. Nah, makanya Brother Otis ini semangat karena belum ada nih yang mengisi hari-hari masyarakat tentang kesehatan. Diminum dulu bro, minum dulu. Enggak, kemarin orang podcast di sini ada mereknya. Ini kok saya aku datang ke ada mereknya. Ada, tapi ternyata aku salah paham. Aku kira kerjasama sama perusahaan kami, ternyata bukan. Halal nih kan? Halal. Dicoba guys ya. Nah, jadi yang pertama itu benar-benar kalau menurut saya sih benar-benar wow sih, karena bisa selamat dari keadaan seperti itu. Ya teman-teman sendirilah mungkin bisa isi di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang pengalaman Jeskia Manulang yang benar-benar angkotnya terbalik dan masih bisa selamat, dan mungkin ada juga yang pengalamannya sama, bisa tulis di kolom komentar. Nah sekarang kita masuk yang cerita yang kedua nih. Lebih seram apa lebih biasa nih? Ini lebih seram nih. Ini lebih seram lagi nih.